Kita buka, setelah kita klik nanti akan muncul halaman login ya. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini tampilan awalnya seperti ini. Ada data sekolah, kemudian di sebelah kanannya di sini ada daftar mata pelajaran tingkat 10, 11 dan 12. Nah, untuk yang berwarna kuning ini sudah kami kunci ya, karena ini sudah ditentukan ya. Nah, untuk penentuan mapelnya nanti untuk yang ada mapelnya tinggal diketik angka 1, yang tidak ada 0. Khusus untuk pelajaran IPA ya. Ini di sini ada dua pilihan ya. Yang pertama, jika IPA itu gabungan dari fisika, kimia, biologi, maka di sini kita ketik 1. Nanti pada bagian yang bawah ya, yang fisika sendiri, kimia sendiri, biologi sendiri nanti otomatis akan menjadi 0. Nanti yang muncul pada rapot adalah yang ini ya, yang ilmu pengetahuan alam. Sementara pada bagian bawahnya fisika, kimia, biologi tidak muncul. Sebaliknya, kalau di sini kita kasih angka 0, maka yang muncul adalah fisika, kimia, dan biologi. Seperti itu. Ini untuk contoh. Di sini saya kasih 1. Kemudian yang di bawahnya ini juga sama ya. Untuk contoh saya kasih 0. Ini saya tunjukkan rapotnya seperti apa. Oke. Ini untuk IPA-nya, karena tadi dikasih angka 1, munculnya hanya 1 ya. Gabungan dari IPA, gabungan dari fisika, kimia, biologi. Sementara IPS, karena tadi saya isi angka 0, maka yang muncul adalah yang masih berdiri sendiri-sendiri seperti ini. Ya. Oke, kita coba kembalikan. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa mengisikan, bisa menentukan mapel-mapel dari tingkat 10 sampai tingkat 12 sesuai struktur kurikulum yang sudah dibuat sekolah. Sehingga nanti pada semester berikutnya kita tidak perlu mengatur lagi, tinggal langsung mengisi nilainya. Dan jika kita sudah atur dari tingkat 10 sampai 12, maka nanti ketika kita akan membuat transkrip nilai, di sana nama-nama mapelnya itu sudah tersusun sesuai dengan struktur yang sudah dibuat sekolah. Jadi kita tidak perlu mengatur ulang ya urutannya, karena sudah dari awal sudah tertata rapi di sini. Ya, jadi untuk pengisian, nah, yang muncul pada rapot nanti dikasih angka 1, kalau tidak ingin dimunculkan dikasih angka 0. Seperti itu ya. Ini kelas 1 yang masih putih nanti bisa diatur. Yang kelas 2, nah di sini untuk kelas 2, nah, pada kelas 2 ada mapel pilihan ya. Untuk kelas 1 tidak ada, maka di sini sudah dikunci 0 semua. Yang kelas 2 ada mapel pilihan, nanti tinggal diatur oleh sekolah mapel-mapel mana aja yang diajarkan di sekolah. Kalau diajarkan ketik angka 1, yang tidak ketik angka 0. Nah, pada vokasi dan prakarya di sini untuk baris mapelnya. Nama mapelnya ini saya buka kuncinya karena ini mungkin tiap sekolah ini beda-beda ya. Jadi nanti bisa dirubah sendiri nama mapelnya. Nah, kalau yang silver ini, untuk yang silver ini sudah baku ya, sudah ada pada kurikulum Merdeka. Jadi ini sudah langsung saya tuliskan di sini dan sudah saya kunci. Sementara yang ini bebas ya. Masing-masing sekolah mungkin beda-beda, maka di sini saya buka. Begitu juga pada muatan lokal, ini juga nanti bisa diisi sendiri oleh sekolah nama mapelnya. Di sini untuk pembuatan rapot, jangan lupa untuk tingkatnya. Ketika kita akan membuat rapot kelas 10, maka di sini 10. Kemudian di sini untuk nama kelasnya diawali dengan tingkatnya, kemudian kelasnya, misalkan kelas 10A atau kelas 10B atau kelas 10C dan seterusnya. Fasenya ini secara otomatis akan berubah sesuai dengan tingkat yang diisikan. Oke. Kemudian untuk tanggal rapot di sini tanggal di mana rapot dibuat. Adapun yang di bawahnya adalah tanggal untuk biodata. Oke, kalau sudah kita masuk ke data siswa. Nah, ini kalau sudah diisi, kemudian masuk ke biodata. Biodatanya di sini sudah kita sediakan untuk copy data ke buku induk. Jadi ketika kita akan mengcopy data yang sudah kita isikan ke buku induk, tinggal klik di sini. Kemudian kalau sudah,
Di sini ada catatan untuk wali kelas. Ya, kemudian, nah ini mapel. Nah, pada pengisian nilai, ini kita tinggal copy paste dari aplikasi nilai yang sudah diberikan oleh para guru mapel. Nah, jadi kita tinggal copy paste di sini yang berwarna kuning ini. Kita klik, kemudian kita pastekan di sini. Khusus untuk mata pelajaran agama, karena mungkin di dalam satu kelas mungkin ada siswa yang berbeda agama. Nah, di sini kita sudah berikan fitur ya untuk pengisian nilai agama yang berbeda agama dalam satu kelas. Jadi untuk siswa yang berbeda agama ini bisa dibuat dalam satu file rapot ini ya. Nanti tinggal copy paste di sini. Ya, misalkan dari absen 1 sampai 30. Nah, di sini tinggal kita pastekan. Sementara nanti yang misalkan ada agama lain, misalkan nomor 2 ini misalkan agama Kristen, tentunya gurunya tidak mengisi nilai pada siswa ini. Nah, maka di sini akan tetap kosong. Kemudian pada guru agama Kristennya nilainya kita pastekan di sini ya. Kita paste, maka nanti akan muncul nilai hanya nilai siswa yang beragama Kristen karena nggak mungkin guru agama Kristen memberi nilai pada siswa yang beragama Islam seperti itu. Nanti pada hasil akhir nanti akan muncul sesuai dengan data yang dimasukkan. Saya ambil contoh lagi di sini misalkan agama Buddha, siswa absen 3 misalkan. Ini saya manual ya, tidak copy paste. Kemudian nah, kita lihat pada rapotnya. Nah, ini absen nomor 1 beragama Islam. Kita coba absen 2 agama Kristen. Absen 3 Buddha. Kita masukkan 40. Nah, ini yang tadi saya masukkan absen nomor 3 ya, agamanya Buddha. Oke, seperti itu. Kemudian untuk kehadiran nanti tinggal copy paste dari data yang diberikan guru BK dari aplikasi Mapel yang nilai Mapel. Berikutnya, nah untuk eskul di sini Bapak Ibu cukup copy paste dari aplikasi nilai yang diberikan oleh guru pembina ekstrakurikuler ya. Untuk pengisian di sini kita sediakan ada 10 kolom ekstrakurikuler ya. Ada 10 ini. Nah, adapun untuk pengisiannya itu suka-suka Bapak Ibu yang mau dipastekan di eskul pertama itu ekstrakurikuler apa ya. Misalkan di sini voli, nah yang kedua pramuka. Nanti aplikasi secara otomatis akan mengurutkan pada rapot siswa akan diurutkan. Jadi nanti meskipun di sini kosong, maka di sana pada rapot itu baris yang pertama itu tidak mungkin kosong ya. Jadi akan diurutkan dari eskul yang pertama sampai yang terakhir. Kita lihat misalkan pada absen 1 voli, absen eskul 2 tidak ikut. Sementara pada absen 2 di sini voli tidak ikut, pramuka ikut. Kita lihat pada rapotnya. Kita tik angka 1 ya, absen 1 di sini. Nah, kita lihat pada ekstrakurikulernya. Di sini pada siswa absen 1 tidak ikut pramuka, langsung baris keduanya langsung diisi oleh basket. Nah, meskipun di sini tidak ikut pramuka bukan berarti di baris yang kedua kosong, enggak. Otomatis akan diurutkan oleh aplikasi. Kemudian yang absen 2, kita lihat absen 2. Nah, pada absen 2 di sini siswa pada absen 2 tidak ikut voli ya. Pada baris kolom yang kedua ekstrakurikuler pramuka ikut. Maka pada baris pertama di sini tidak kosong, langsung diisi oleh pramuka. Ya, seperti itu. Jadi aplikasi akan langsung mengurutkan dari kolom yang pertama. Jika kosong maka langsung diisi oleh kolom berikutnya. Oke, seperti itu. Kita kembali. Nah, untuk ekstrakurikuler di sini kita siapkan tombol untuk copy ke data buku induk ya. Jadi jika sudah mengisi di sini untuk membuat induk tinggal copy paste dari sini. Tinggal klik di sini nanti tinggal dipastekan pada buku. Ini khusus untuk sekolah yang menggunakan aplikasi buku induk dari kami ya. Kita kembali lagi ke ekstrakurikuler.
Nah, di sini juga kita sediakan tombol untuk copy data ke buku induk. Kemudian, nah di sini kita juga menyediakan rapot tengah semesternya. Untuk Bapak Ibu yang menyelenggarakan rapot tengah semester, nanti bisa diinputkan di sini untuk nilai tiap TP pada mata pelajaran. Khusus untuk pelajaran agama, ini nanti juga ada. Di sini untuk beda agama sudah kita siapkan. Untuk rapot tengah semesternya bentuknya seperti ini. Ini rincian nilai sumatif untuk TP 1 sampai 8. Jadi untuk memasukkan nilai tengah semester ini harus copy paste dari aplikasi nilai, tidak bisa manual. Kalau manual nanti yang masuk hanya TP pertama karena di sini yang muncul hanya TP 1. Oke. Kemudian ya ini untuk covernya. Kemudian untuk lembar biodatanya, kemudian tadi raport akhir semester. Nah, pada raport akhir semester di sini untuk tinggi barisnya itu akan diatur secara otomatis oleh aplikasi. Jadi kita tidak perlu mengatur tinggi barisnya. Ini kita coba untuk absen. Nah, kita lihat pergerakan tinggi barisnya. Nah, ini secara otomatis akan mengikuti isi selnya. Oke, kita kembali untuk rapot tengah semester. Ya, demikian. Ya, untuk mata pelajaran pilihan di sini akan muncul setelah nilai di input ya. Begitu juga pada aplikasi rapot akhir semester. Bapak Ibu, untuk mata pelajaran pilihan dan muatan lokal di sini tidak muncul karena nilai siswa belum diinput. Atau bisa juga karena siswa tidak mengikuti pada pelajaran tertentu. Kita lihat ini mata pelajaran pilihan kosong ya, tidak muncul. Tapi kalau kita lihat absen siswa nomor 5, nah, yang sudah ada. Nah, ini muncul nilainya. Karena apa? Pada siswa absen 5 ini mengikuti pelajaran matematika tingkat lanjut, sementara yang lainnya tidak. Seperti itu, absen 6 sekarang. Di sini juga tidak muncul. Nah, karena siswanya tidak mengikuti pelajaran matematika tingkat lanjut. Adapun untuk mapel yang lain karena belum diinput maka tidak muncul. Nah, kita lihat di sini untuk input nilainya. Nah, ini untuk mapel-mapel yang lain ini diisi, belum diinput makanya tidak muncul. Sementara untuk matematika tingkat lanjut ini sudah diinput, tetapi yang ikut hanya 2 anak. Maka untuk yang lainnya pada pelajaran matematika tingkat lanjut tidak muncul, sementara untuk siswa absen 4 dan 5 itu muncul. Nah, seperti itu. Oke, kemudian di sini ada nilai P5. Nah, untuk SMA dan SMP ini ada 4 project ya yang kita sediakan karena sesuai kurikulum Merdeka untuk 1 tahun itu maksimal 4 ya. Jadi kita berikan 4 project ya untuk pembuatan rapor. Kemudian di sini juga ada tombol copy ke buku induk. Nah, untuk hasilnya nanti seperti ini. Ini juga nanti secara otomatis akan diatur tingginya oleh aplikasi. Jadi kita tidak perlu mengatur tinggi barisnya. Oke, kalau misalkan hanya satu, yang muncul pada rapot hanya satu tema atau satu proyek. Kemudian untuk leger, di sini sudah kita siapkan juga leger, ya, karena ini penting untuk sekolah. Nah, ini juga kita sediakan copy ke buku induk untuk memindahkan data ke buku induk. Leger, kemudian tabel atau daftar pengambilan rapot dan penyerahan dan pengembalian untuk keterangan masuk sekolah, kemudian mutasi ya,
Oke, sementara itu teman-teman jika ada pertanyaan silakan nanti bisa sampaikan ke nomor yang tertera di sini ya. Kemudian di sini juga kita sediakan link video tutorial untuk penggunaan ataupun pengisian rapot aplikasi rapot ini. Jadi Bapak Ibu jika merasa kesulitan nanti tinggal lihat video itu. Dengan catatan eh, laptop terhubung ke internet. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.